Nah, oleh karena itu tugas guru hanya menyampaikan. Maksud saya begini, kalau Anda guru dan menyampaikan ilmu, murid Anda pintar atau tidak pintar, bukan tanggung jawab Anda. Saya ulangi, guru ini tugasnya hanya menyampaikan pelajaran. Nabi tugasnya menyampaikan Islam, bukan mengislamkan. Adalah sombong kalau ada orang bilang begini, saya sudah mengislamkan 3 orang. Dia sombong sekali. Yang mengislamkan itu Allah itu. Nabi saja tidak bisa, ya, ayatnya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. وأهل بيته الكرام فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Khusus untuk para guru, semua guru kita yang berjasa mengantarkan menuju pencapaian kita hari ini, juga untuk orang tua yang telah melahirkan kita dan guru-guru yang meluhurkan kita. Orang tua melahirkan ke bumi, para gurulah yang menaikkan derajat kita ke langit. Kepada mereka semua atau untuk kemuliaan, kebahagiaan mereka semua di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Al-Fatihah. Baik, mula-mula saya ucapkan selamat Hari Guru. Bukan hanya orang ya, banyak guru ini perilaku juga banyak tanda-tanda dan guru. Nama yang disematkan oleh para penganut Vedantis atau penganut Rig Veda dan Atharva Veda. Ini kitabnya agama Hindu ya. Rig Veda itu Sruti, kitab aslinya.
Kemudian tafsirnya sepertinya adalah Atarva Veda. Nanti dijadikan, diserap lagi, diturunkan lagi, turunannya menjadi kidung-kidung namanya Bhagavad Gita. Bhagavad ini ketuhanan, Gita nyanyian atau kidung-kidung ketuhanan. Ada tentang kidung-kidung tentang ketuhanan, Bhagavad Purana ya. Kemudian tentang bagaimana orang memimpin atau menjadi khalifah dalam kehidupan, itu disebut Kalki Purana. Nah, kebetulan tahun 2012 atau 11 tahun yang lalu saya nulis buku judulnya Filsafat Timur, salah satunya meneliti tentang perkembangan filsafat India. Dan kelak manusia paripurna atau pribadi yang baik, tujuan menjadi manusia atau tujuan menjadi pribadi yang darsan. Darsan dalam bahasa India ini artinya bijaksana. Mungkin ada orang namanya Darsono ya kan, Darsana itu maknanya bijaksana. Bagaimana menjadi pribadi yang darsana atau menjadi pribadi yang bijaksana? Yakni meningkatkan atau mengasah, mensucikan jiwa kita, Atman. Ada orang mungkin namanya Atma. Ada kampus Atma Jaya misalnya. Atma itu jiwa. Kebetulan nama anjingnya seorang filsuf Jerman namanya Arthur Schopenhauer, itu Atma nama anjingnya ya. Orang yang sangat mempengaruhi Friedrich Nietzsche ya dalam perkembangan filsafat nihilisme. Baik, nanti orang yang sudah mencapai kasunyatan, sunyoto, bahasa kita sunyi. Orang yang mencapai kebeningan budi itu disebut guru. Dan dia boleh mengajarkan pengetahuannya. Maka kedudukan guru ini sebagai perpanjangan dari dewa atau deva, dia disucikan, orang yang diagungkan. Nah, orang yang sampai ke level itu disebut jivan mukti. Mukti itu bebas, merdeka atau manusia paripurna. Nanti dalam tradisi Buddhisme itu disebut praticca samutpada, dalam tradisi Persia disebut raushan fikr, dalam tradisi Arab disebut insan kamil, ulul albab, ulul absor, ulun nuha atau manusia paripurna. Manusia yang membebaskan diri dari jiwa-jiwa rendah. Nah itu dia, itu guru itu. Oleh karena dia punya kedudukan yang tinggi, derajat mulia, adalah wajar atau menjadi kewajaran, keniscayaan bagi kita mengagungkan guru. Dan guru ini sama ya, sama dengan ajaran filsafat Sabda Pandita Ratu ya kan. Jadi Sabto Pandito Ratu, ini Sabto ini policy, simbolnya alun-alun, kebijakan, ini Sabda ya, policy, kebijakan. Nanti di sisi timur ini namanya pendopo atau perlambang dari Umaro. Siapa ini yang menjaga adalah ya wali kota, gubernur, presiden dan lain-lain. Nanti di sisi barat adalah masjid, itu perlambang dari Pandito. Sabto policy, kebijakan, lambangnya alun-alun, al-laun atau alwan, warna-warni. Masyarakat, siapa yang menjaga kebijakan, peraturan, regulasi, undang-undang yang policy tadi. Bukan polisi loh ya, kalian jangan salah dengar. Policy, artinya kebijakan. Kalau polisi itu polis. Oke. Yang dalam bahasa gaul Amerika disebut dirty dog, anjing kotor. Ada cop juga, kan Robocop itu loh, Robocop ya. Cop, Robocop ya. Kalian mungkin bacanya cop ya. Ya sudah enggak apa-apa. Apa sajalah pokoknya bahasa kafir itu. Oke, policy alun-alun ini yang lambangnya adalah alun-alun masyarakat dijaga oleh pandita, ulama di sisi barat dan di sisi timur Umaro. Nah, ini dia. Maka dua-duanya baik ulama maupun Umaro ini perwakilan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Maka dua-duanya dimuliakan, dihormati. Nah, itu dia. Karena kedudukan yang mulia yang tinggi itu, maka di surat Fatir ayat berapa tadi teman-teman? 28. Bismillahirrahmanirrahim, ini sangat populer ayat. Nah ini dia. Binatang, kemudian manusia, binatang, ternak, itu macam-macam mereka semua alwan, alun-alun ya kan? Alwan, alun-alun ini warna-warni, masyarakat, policy, alun-alun lambangnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, yang paling memiliki khosyah. Oke, khosyah ini maknanya 3, yakni takut karena wibawanya, takut karena takut, kalau takut oleh wibawanya menjauh atau mendekat. Dia tidak bisa terlalu dekat. Ingin mendekat tapi begitu dekat sungkan.
Bukan tidak berani loh ya, tapi karena wibawanya. Atau takut karena ancamannya. Takut karena nerakanya. Maka dia mendekati. Kemudian takut karena khawatir kehilangan dirinya. Apa yang dilakukannya? Itu makna yang ketiga. Dan ini paling populer. Takut akan kehilangan dirinya atau kehilangan rahmatnya, suplai darinya, imdad, penjagaan darinya, karena kita sudah dikasih nikmat ijad, maka kita tidak ada yang nyambung, maka mendekat kepadanya. Nanti prosesi dari khosyah, yakhsha ini adalah takwa prosesinya. Jadi karena takwa ini kan menghindar. Takut tapi ingin mendekat kepadanya. Nah itu dia. Berbeda dengan takut ke harimau, takut miskin, kan kita jauhi itu. Nah yang paling memiliki khosyah di antara mereka adalah para ulama, orang alim. Di Quran ada 3 terminologi. Ulama, Bani Israel juga disebut ulama. Ulama Bani Israel. Lalu Robbaniyun, ini 4 kali. Ada Ribbiyun, ada Robbaniyin. Bima kuntum tu'alimun al-kitab, bima kuntum tadrusun. Mereka baca kitab dan mengajarkannya. Satu lagi ahlu zikr. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini posisi ulama ya. Di kanal ini kita sudah ngaji banyak soal ulama. Oke, itu dia. Oleh karena yang memiliki spiritualitas, maka yakhsha, khosyah yakhsha ini yang paling akhsha ya. Yang spiritualitasnya paling tinggi adalah para ulama. Nah itu dia. Oke, kemudian sebagai padanannya ada di surat Mujadalah ya. Mari kita buka di surat Mujadalah ini. Sudah ketemu teman-teman sekalian? Ini ayat sangat populer ya, ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafassahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tolong nyalakan. Sudah ketemu? Jangan masih cari ya, saya suruh cari dari tadi. Oke, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Masih ingat perbedaan amanu dengan mukminun? Amanu imannya tidak konsisten atau belum konsisten. Kalau mukminun sudah konsisten. Oke. Tafassahu apa maknanya? Oke, langsung saja sorofnya. Tambahan tak sebelum fa'fi'il apa maknanya? Kemarin sudah ngaji ini. Tambahan tak. Apa maknanya? Tambahan tak sebelum fa'fi'il. Jadi kan fasaha atau fasiha. Kan maknanya jembar, luas. Kalau tafassaha apa maknanya? Tafa'ala. Ya tafa'alu tafa'ulan. Tabarroka ya tabarrok tabarrukan. Takabbaro ya takabbaru takabburon. Apa tambahan tak ini? Ya. Istaf'ala litolab itu. Apa tambahan tak ini? Hah? Tidak. Tambahan tak ini maknanya memaksa. Paksa-paksakan dirimu untuk memperluas. Ini kan ruang sempit. Kira-kira kalau dipaksa-paksakan bisa enggak muat? Ini kan ruang ini misalnya kapasitas 100 orang. Kalau dipaksa muat 150? Muat. Paksa-paksakan dirimu. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian. Mari kita buka kita buka sabab nuzulnya ya. Jadi ayat ini di Mujadalah ayat 11 ini cerita tentang sahabat Badar. Datang ke forum. Sahabat Badar tahu ya? Radhiyallahu anhum tahu ya? Yang kalian nyanyikan Biahlil Badri ya Allah itu loh. Oke, saya tidak perlu tanya karena kalian banyak tidak konsentrasi. Jadi sahabat Badar ini datang ke satu forum berjumlah 14 orang. Ada yang katakan 15 orang, tapi wakilah ya antara 14-15 itu. Oke, datang ke situ. Kira-kira sahabat Badar dihormati enggak karena dia punya jasa ke Islam, Reza? Maka apa yang harus dilakukan kalau orang terhormat datang tapi terlambat? Maka Nabi bersabda, ayo tafassahu, kasih ruang sedikit orang ini, kasih ruang ini. Kenapa? Dia orang terhormat, dia orang mulia, orang berjasa. Nah itu dia. Tafassahu fil majalisi, ada forum, sahabat Badar terlambat 14-15 orang, nanti periksa di buku di kitab sahabat nuzul ya. Ayo tafassahu, paksa-paksa deh bisa masuk kok. Nah itu dia. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kelak Allah akan melapangkan kedudukan kalian di ayat. Nah sekarang begini, yang memberi kelonggaran, memberi ruang, mana lebih mulia dengan yang dikasih ruang? Yusron. Ya? Tidak. Nabi kok datang? Masa ada orang lebih mulia dari Nabi dan sahabat Badar? Tetap orang yang datang ini lebih mulia, ya kan? Nah, tabarrukan dapat barokahnya orang mulia ini datang, maka kita pun yafsahillah, Allah kelak akan memuliakan kalian. Waduh. Dia sudah di luar kendali itu. Oke. Jadi kan orang mulia ini, Nabi dan para sahabat Badar datang, terlambat ya kan? 14-15. Ayo kasih ruang.
Ini kalau di forum ini, misalnya ya, di forum pengajian, kiai datang terlambat enggak? Imam datang terlambat tidak jawab. Tapi dia di depan. Nah, makanya justru orang makmum ini kalau enggak ada yang memimpin, apa namanya? Bukan jamaah. Umat ini apa namanya kalau enggak ada nabi? Ya bukan umat Islam namanya. Tercerai-berai. Nah, gara-gara dapat barokahnya orang mulia sahabat Badar tadi ini, maka orang dapat kemuliaannya. Itu dari perspektif apa? Dari perspektif apa? Kalian bilang apa tadi? Dari perspektif sabab nuzul ya. Nah, tapi mari kita lihat dalam perspektif korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Oke. Dan ini lebih menarik. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan cerita orang yang kan etika sebelum masuk masjid ya. Jadi begini. Katanya dia biasanya ya. Orang yang kita ragukan kredibilitasnya, dedikasinya dalam kehidupan bermasyarakat, maka banyak desas-desus atau rumor yang berlangsung. Kita perhatikan ini ya. Pembicaraan rahasia ini termasuk perbuatan setan. Rumor apa dan seterusnya ya. Sama dengan kita baru datang ke tempat ini, ke desa ini ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Itu memberikan saywar. Liyahzunal ladzina amanu. Akan tetapi walaysa bidarrihim syai'an. Padahal itu ucapan caci maki, hoax, itu tidak memberi bahaya apapun. Ya kan? Walallahi falyatawakkal. Seharusnya orang beriman itu, nah ini dia, seharusnya bertakwalah kepada Allah orang-orang yang beriman. Imannya konsisten. Tapi kira-kira ada nggak yang terpengaruh oleh hasutan mereka? Jawab. Adakah? Siapa yang terpengaruh itu? Kalau cerdas membaca ini, adalah mereka yang imannya belum konsisten. Siapa mereka? Alladzina amanu. Maka saya tanya tadi, apa bedanya mukminun dengan amanu? Ini kan sudah sering kita ngaji begini. Mukminun orang konsisten imannya, amanu belum. Maka orang yang belum beriman, dia terlambat datang kok kita hormati, ya kan? Nah, tapi sabda Nabi bagaimana? Berdasarkan narasi Quran, tafassahu fil majalis. Ayo paksa-paksa deh nih biar masuk semua, biar muat semua. Kenapa? Karena memang jauh rumahnya sahabat Badar ini. Nah, itu dia. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kemudian niscaya Allah akan memberi kelapangan nanti ya. Fasihin luas ini. Bukan shod ya. Wa idza qilan suzu, kalau dikatakan ayo bangkit beri hormat fansuzu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan dan terus atau senantiasa mengangkat orang-orang beriman, amanu. Tadi imannya ya belum kuat ya. Belum kuat imannya ya, tapi sudah dimuliakan oleh Allah itu walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Nah, maka kalau dari perspektif orang-orang berilmu, kita tahu enggak sahabat Badar itu mulia? Mungkin dari sahabat Badar ada yang enggak berilmu loh ya. Mungkin ada yang enggak cerdas, ada yang enggak berpengetahuan. Ya sedikitlah ilmunya dibandingkan yang enggak ikut perang Badar tapi orang alim. Maka Tuhan ini begini ya, gara-gara memuliakan sahabat Badar, ini sahabat Badar dimuliakan ya oleh orang yang berada di majelis, maka ini kebahagiaan mulia. Kenapa? Karena dia tahu kedudukan bahwa ahli Badar ini mulia. Maka Allah memuliakan ini di majelis ini. Kenapa? Karena orang yang ada di majelis ini memuliakan ahli Badar. Maka yang disanjung oleh Tuhan justru walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dikasih beberapa derajat. Dan di sini tidak bicara iman. Karena ada yang konsisten imannya, lalu ada yang tidak konsisten. Oke, tidak paham, Anda ulangi lagi, putar lagi rekamannya. Saya kira cukup. Kemudian, jadi itu kedudukan orang berilmu ya. Nah, yang berikutnya kita buka surat Baqarah ayat 31, pelajaran pertama yang diterima oleh Nabi Adam. Karena keterbatasan waktu kita singkat ya. Pelajaran pertama yang diterima Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala, idh ini maknanya 14, banyak sekali. Tapi saya periksa di kamus di Quran yang kalian punya, di tafsir yang kalian punya,
14 atau 15 tafsir itu, maknanya saya ambil 3 saja. Yang pertama, idh renung insafilah. Ini bahasa kita ya, bahasa saya lebih tepatnya. Renungilah atau renung insafilah. Yang kedua, ingat-ingatlah. Baru yang ketiga, ambillah pelajaran dari. Itu 3 saja makna sudah cukup itu. Jadi kalau di sini apa maknanya? Ingatlah. Ini renungilah, renungilah, renung insafilah. Ambillah pelajaran dan ingat-ingatlah. Baik, kemarin kalau ada kola, nuansanya apa? Kola kul, wakur rabbighfir warham. Kalau ada kola kul, maknanya adalah apa? Iman. Berarti imanilah bahwa Allah telah berfirman, begitu. Jadi maknanya imanilah. Kola. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman pada para malaikat, renungilah, renung insafilah, ingat-ingatlah dan ambillah pelajaran. Caranya bagaimana? Imanilah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalafa, kha, lam, fa, reza artinya min khalfihim, khalf, belakang maknanya. Betul Divan ya. Khalf ini maknanya belakang. Atau orang yang biasanya orang yang di belakang ini datang setelah yang di depan. Siapa yang di depan ini? Jadi Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Menandakan, kalau cerdas membaca ini kesimpulannya 3. Sebenarnya banyak ya. Ini karena waktu sempit, saya singkat saja. 3, berarti ada makhluk sebelum Nabi Adam. Berarti ada khalifah, ada makhluk sebelum Nabi Adam. Entah itu humanoid, makhluk semacam manusia, alien atau apa, yang jelas humanoid, atau sebagaimana ada di At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan Jalalain, itu maknanya alien banulian, makhluk-makhluk raksasa, binatang-binatang raksasa. Yang mungkin T-Rex, dinosaurus ya dan lain-lain. Itu ada nama sayuran yang sudah punah ya, namanya dinosaurus. Oke. Kemudian khalifah apa tadi maknanya? Belakang. Biasanya orang yang di belakang ini datang setelah. Kalau yang di depan nggak bisa hadir, nggak bisa datang atau meninggal, maka yang di belakang maju untuk menjadi, maka khalifah maknanya pengganti. Nah, itu kalau tahu makna Quran, lebih gampang memahami ini. Maka bacanya khalifah ini berapa kali di Quran? Tahu satu makna khalafa, selesai semua ayat tentang khalafa. Yastakhlifanna khalifun, yang gitu-gitu tahu semua nanti. Dengan memahami satu kata saja. Nah, ini pentingnya punya kamus Quran ya. Oke. Baik, berarti sudah ada alien banulian, makhluk sebelum manusia. Makanya nanti protesnya malaikat itu menarik. Qalu ataj'alu fiha man. Betul ya? Man itu berakal enggak itu? Man berakal ya? Karena man ini digunakan untuk Tuhan, manusia, binatang. Kalau manusia atau humanoid seperti manusia, berarti sudah ada manusia sebelumnya atau manusia purba. Nah, cara memahaminya begitu. Mayyufsidu berarti man. Amman khalaqal ard, Tuhan. Wa minhum mayyamshi 'ala batni, ada binatang yang melata di atas perut. Wa minhum mayyamshi 'alal arba, 'ala rijlain, yang berjalan dengan 2 kaki atau 4 kaki. Berarti man juga digunakan untuk binatang, Tuhan dan manusia. Oke, berarti ada humanoid, makhluk sejenis manusia, binatang-binatang, tapi ada makna yang lain, yakni bangsa jin katanya. Nah, oke, apapun itu ya, fil ardi khalifah, akan dibikin penerus, pengganti, pemimpin, pemuka. Dan kira-kira begini, yang paling tahu gerakan imam ini siapa? Jawab, makmum ya. Yang paling tahu gerakan sholatnya Nabi, perilaku, tutur kata Nabi ini siapa? Kenapa? Karena sahabat itu khalifah, berada di belakang Nabi. Nah, itu dia. Yang paling kenal Allah kira-kira siapa? Guru, ulama, karena dia dekat dengan Tuhan. Yang paling paham Quran siapa? Tukang les kah? Ahli fisika? Ya, ahli Quran yang paling. Nah, gitu loh maksudnya. Yang paling dekat. Nah, ini soal-soal kemuliaan. Makanya bagaimana caranya Allah mentarbiyah Nabi Adam ini supaya yang tarbiyah senang? Ya. Yang paling paham dengan kondisi saya tentu tetangga saya. Dia paling dekat dengan saya. Nah, yang berada di khalf, di belakangnya. Oke. Malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuhan, apakah engkau akan menjadikan may yufsidu fiha, perusak? Di sini apa maknanya? Orang
kurang tepat orang ini. Jadi man adalah humanoid. Belum ada manusia waktu itu. Manusia dalam arti Nabi Adam ya, paripurna. Nah, kalau manusia purba atau apa ya itu humanoid. Itu betul manusia atau sejenis binatang kita nggak tahu. Ditemukan manusia purba misalnya di Banyuwangi, ya kan? Betul Reza ya. Yang diperiksa kerongkongannya, di-scan itu berbeda. Jadi kalau adzan itu bersuara seperti mengayun-ayun nanti ya kan. Nah, ditemukan di Mojokerto Homo mojokertensis ya. Itu Canthropus erectus. Nah, saya sudah ulas ini di buku-buku banyak ini ya, yang gini-gini banyak soal manusia sapiens ini ya, yang mengalahkan leluhurnya namanya Neandertal. Oke. Kalau atas jangan faham ya sudah. Berarti sebelum khalifah yang bernama Nabi Adam sudah ada yang yufsid, merusak bumi dan menumpahkan darah. Berarti perang ini sudah ada ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Padahal kami kurang apa? Kami sudah bertasbih. Kami sudah bertasbih dan mensucikanmu. Ini akhlaknya malaikat ini ya. Tasbih dulu baru memuji, karena memuji pasti salah. Karena memuji pasti salah. Bisa kita menilai Allah. Memuji ini kan menilai. Bagus ini, meja ini misalnya. Bisa kan menilai Allah kita. Kita makhluk. Yang betul tasbih dulu. Tasbih ini mensucikan. Jadi tasbih ya. Jadi ada mentransendensikan dulu ya. Qala ini alamu ma la ta'lamun. Ya, saya tahu yang kalian tidak tahu. Oke. Ini dia wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan Nabi Adam asma, nama-nama kullaha seluruhnya. Nama-nama benda semuanya. Oke. Kemudian summa aradahum 'alal malaikah, didemonstrasikan kepada para malaikat, anbiuni, sebutkan kepadaku biasmai hal. Ayo malaikat kamu sebutkan kalau tahu ya. Kemudian malaikat enggak tahu. Kok disebutkan nama ini memang terjemahan Depak gini ya. Wa 'allama Adam al-asma. Jadi Allah ini mengajarkan ke Nabi Adam sutil, sendok, cikra, sapu, masa itu? Ya kan? Remote, ya kan, AC. Ya di surga itu loh, apa sih peralatannya? Kasur misalnya, toilet enggak ada, kemudian cerutu, masa itu? Nah, di sini perlu ditafsir ya sedikit ya. Makanya kita perlu. Baqarah 31 ini Allah mengajarkan Nabi Adam filsafat. Kenapa? Asma itu ontologi. Asma adalah realitas ontologis. Pada realitas ontologis itu ada epistemologinya. Saya ulangi, pada realitas ontologis ada epistemologinya. Jadi kalau wa'allama Adam al-asma, Allah mengajarkan asma-asma Nabi Adam. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-namanya. Asmaul Husna. Kira-kira Rahman, ada kinerjanya kan Rahman itu? Ada epistemologinya kah? Jawab. Ada ya? Ada nilainya enggak Rahman itu? Berarti ada aksiologinya. Saya ulangi. Karena Allah sudah mengajarkan Nabi Adam ini filsafat, realitas ontologis, di dalam ontologi ini ada ini kan epistemologi ontologi, ini realitas ontologis. Ini kan gimana kinerjanya Rahman ya? Gimana implementasi Rahman dalam kehidupan? Maka di dalam Rahman ini ada epistemologi dan ada aksiologinya. Jadi pemimpin oleh Allah diajarkan nilai-nilai leadership, rujuliyah, kepemimpinan sebagai bekal kelak ia memimpin khalifah di bumi. Oke, singkat ceritanya, misalnya Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, turun ke bumi kah? Jawab. Ya? Turun ke bumi enggak? Jawab ini kalau cerdas ini. Ya, jawab, turun ke bumi enggak? Turun atau tidak turun? Apa yang menyebabkan Nabi Adam turun ke bumi? Jawab. Sok tahu ini. Jawab. Apa yang menyebabkan Nabi Adam dan istrinya turun ke bumi? Jawab. Kalau enggak makan buah itu. Jawab. Ya? Apa? Kalau nggak makan karena makhluk. Kalau nggak makan tetap di surga. Otak dipakai. Ini kan perintah Allah bagaimana? Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal di surga. Taat nggak Nabi Adam ini? Tinggal di surga. Tapi la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kalau Nabi Adam nggak makan, tetap di surga. Ya? Paham ya?
Tapi bukan itu rencana Tuhan. Nah, ini dia. Rencananya tetap di bumi. Jadi, kenapa harus di surga dulu? Maka bikinlah dunia ini seindah surga. Itu maknanya. Uskun anta kok enggak mau. Di surga happy-happy kan? Ya kan? Kalau Anda masuk surga tujuannya, Anda dendam, Pak, istri saya cerewet, Pak, tolong diganti bidadari. Ya, gitu kan ya kepada Tuhan misalnya. Ke Pak Malaikat itu loh, Pak Malaikat istri. Kan itu. Jadi Anda ini masuk surga sangat terpaksa. Jadi kalau para ulama kan enggak ya. Tapi lebih baik masuk surga karena terpaksa daripada masuk neraka karena sukarela, ya kan. Nah, tapi kalau Anda mau sukarela apa? Oke, sering ngasih hikam kemarin. Jadi begini teman-teman sekalian. Allah sudah punya rencana Nabi Adam ini di bumi. Khalifah ini di bumi. Bukan di surga. Surga ini tidak ada taklif, adanya ta'rif. Ma'rifat taklif, dibebani saja. Ta'rifnya tidak ada. Sorry, taklif. Pengetahuan kenal Allah saja. Nah kalau saya, orang-orang macam saya Heri, ingin masuk surga apa tujuannya Him? Kecuali Maman yang tidak ingin surga kemarin ya. Kalau orang macam saya atau para ilmuwan, para ulama, masuk surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia ingin memandang Tuhannya. Nah itu dia. Sudah jelas sekarang. Jadi Nabi Adam diajarkan filsafat. Kenapa? Karena dalam ontologi ada epistemologi. Jadi kalau masa Nabi Adam diajarin sendok, level Nabi gitu loh ya. Baru nanti setelah itu ya Adam ambihum bi asma'im. Nabi Adam suruh ngajar. Jadi guru pertama kali adalah dari tataran makhluk adalah Nabi Adam, santrinya malaikat. Saya ulangi, guru pertama kali adalah Nabi Adam dan santrinya para malaikat. Pelajaran pertama kali adalah filsafat. Walhasil Nabi Adam filsuf. Ini pendapat saya. Tidak setuju Pak? Tidak apa-apa, negara demokrasi. Oke, yang ketiga adalah tugas guru hanya ngajar. Jadi bab pertama kedudukan orang alim, berilmu. Ini. Yang kedua adalah guru itu belajar filsafat, yakni Nabi Adam. Kemudian dan kalau Nabi Adam ini dianggap mursyid, yang yakni para muridnya adalah para malaikat, mursyid pertama kali Nabi Adam. Apa yang ditalkinkan Nabi Adam? Asma. Asma itu apa? Rahman, Rahim, Razzaq, Wahhab, Fattah, Halim. Itu yang ditalkinkan, yang diajarkan. Untuk kemudian menjadi wiritan, menjadi zikir. Jadi tarekat itu tarekat Adamiyah, tarekatnya Nabi Adam pertama kali. Oh kalau filsuf pertama kali, sama Nabi Adam. Yang diajarkan pertama, ontologi. Apa itu? Asma'akullaha. Nilai-nilai universal. Kullun apa namanya? Kulli. Universal, bukan semua. Jadi nilai-nilai universal. Bukan yang juz'i yang diajarkan. Oke, baik. Berikutnya 3 adalah tugas guru hanya mengajar. Nah, surat Qasas ayat 56. Mari kita buka tugas guru hanya mengajar. Ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Imran 79 sama ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi, sungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak mampu memberi, bukan lan lo ya, tapi la. Kalau lan tidak akan pernah. Kalau la bisa, masih bisa ini. Kenapa? Karena salah satu asma atau nama dari Kanjeng Nabi adalah Al-Hadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kau tidak bisa ngasih petunjuk pada orang yang kau cintai. Sungguhnya walakinnallaha yahdi, Allah yang beri petunjuk kepada siapapun yang disukai, yang dikehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Ini saya tidak suka membahas ayat ini ya, tapi terpaksa di surat Qasas 56. Kenapa? Karena cerita tentang paman Nabi Abu Thalib. Nabi sedih karena Abu Thalib tidak Islam. Pertanyaan sekarang, Abu Thalib ini banyak tidak jasanya untuk Islam? Banyak ya. Yang paling terkenal apa ya? Oke, karena kelamaan mikir. Abu Thalib ini jasanya dicatat oleh para sejarawan tidak kurang dari 10. Yang pertama melindungi, menjaga Nabi. Kemudian mensuplai dakwah Nabi. Kemudian ada dari Nabi kecil, beliau ini mengajak Nabi berdagang. Atau memperkenalkan Nabi dengan dunia luar. Yang sebenarnya memang bimbingan dari Tuhan ya, agar pemuka Yahudi Nasrani ini tahu betul nanti akan ada nabi terakhir gitu. Karena nanti ketemu di Kanisatu Bahiro ya dengan pendeta bernama Buhairo, dengan Warokoh bin Naufal nanti setelah di periode Mekah ya. Kemudian dan banyak lagi.
Bahkan Abu Thalib ini tidak hanya melindungi, membackup, mensuplai. Abu Thalib ini menyematkan namanya. Ini anak saya, begitu. Jadi misalnya ada anak yatim, tidak terlantar lah. Dalam tradisi Arab, ketika ada orang kaya mengatakan ini anak saya, maka dia menjamin hidupnya, begitu maknanya. Ini anak saya, maka dia menjamin hidupnya. Nah, itu dia. Dan banyak ya dalam di sejarawan, kalau di Sirah Nabawi tidak kurang dari 10. Bahkan nanti Abu Thalib pula lah yang berjasa menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nah, itu dia. Makanya kan orang-orang Wahabi ini kan kurang ajar ya, mulutnya tidak pernah sekolah. Jadi orang tua Nabi masuk neraka, ya kan? Mertua kemudian pamannya Nabi juga. Apa kita tahu bahwa Abu Thalib ini kafir? Kita kan tidak sungguh-sungguh tahu. Boleh jadi dia masuk Islam, kita tidak tahu, ya kan? Nah, hanya memang secara lehal formal, secara sharih kita tidak pernah mendengar ada keterangan di buku-buku sejarah atas sabda Nabi bahwa Abu Thalib masuk Islam. Kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu Nabi ini tidak bisa ngasih petunjuk. Berarti kalau dihubungkan dengan tugas guru apa? Tugas guru hanya ngajar. Wa ma ala rasulina illal balag. Saya sebutkan balag ini berapa kali di Quran ya. Oke, di Quran balag ini 6 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ala rasul illal balag. Al-Maidah 99. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. An-Nahl 35. Fahal ala rasul illal balagul mubin. Kemudian di surat Nur 54, wa ma ala rasul illal balagul mubin. Kemudian di surat Ankabut ayat 18, wa ma ala rasul illal balagul mubin, wa ma alaina illal balag, itu surat Yasin. Wa ma alaina illal balagul mubin, surat Yasin 17. Dan yang terakhir di surat Asy-Syura ayat 48, in alaika illal balag wa inna idza azaqnal insan minna rahmatan fariha biha. Jadi wa ma alaina wa ma ala rasulina illal balag. Tugas Nabi hanya balag. Apa balag itu? Tabligh, menyampaikan. Keliru kalau ada ormas, cari ya nanti di internet, ada ormas yang ingin memberantas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memberantas kejahatan. Ini ormas Tuhan. Tuhan saja tidak bilang gitu. Dia ngungkuli, dia mengalahkan. Dia sok lebih hebat dari Tuhan. Kalau mau memberantas kejahatan, bisa kejahatan diberantas. Kejahatan, kemaksiatan, ketidakadilan bisa diberantas di dunia ini? Tidak bisa. Kalau dikurangi bisa. Kalau kejahatan habis, kemaksiatan selesai, maka tanda kutip Allah bunuh diri. Untuk apa dia punya asma at-tawwab, maha menerima tobat, ghafar, ghafur, ghafir? Untuk apa Allah maha pengampun kalau orang tidak ada dosa? Ya kan? Kalau makhluk ini tidak punya dosa. Jadi akan tetap ada. Jadi kalau ada ormas sok amar ma'ruf nahi mungkar mau memberantas kejahatan, ini sombong. Maksud saya bodoh tapi sombong. Dia tidak paham Quran. Oke, jangan bodoh lah ya. Dia tidak paham Quran itu saja. Nah, Dit, jangan bilang bodoh, Dit. Oke. Kalau mau bilang ke dirinya sendiri, betul Pak katanya Dita. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu tugas guru hanya menyampaikan. Maksud saya begini. Kalau Anda guru dan menyampaikan ilmu, murid Anda pintar atau tidak pintar bukan tanggung jawab Anda. Saya ulangi. Guru ini tugasnya hanya menyampaikan pelajaran. Nabi tugasnya menyampaikan Islam, bukan mengislamkan. Adalah sombong kalau ada orang bilang begini, saya sudah mengislamkan 3 orang. Dia sombong sekali. Yang mengislamkan itu Allah itu. Nabi saja tidak bisa. Ya, ayatnya ini. Qasas 58 ayatnya. Innaka la tahdi. Muhammad kau tidak bisa kasih petunjuk. Man ahbabta, orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi may yasha. Allah yang kasih petunjuk. Jadi walhasil hidayah ini hak prerogatif Tuhan. Nabi saja tidak bisa. Kok dia bilang saya Islamkan orang? Ya kan? Ada orang begitu. Mungkin kita sering dengar ada orang, alhamdulillah ya saya sudah mengislamkan 60 orang. Siapa dia? Ya kan? Kalau mau yang lebih berjasa, Nabi Muhammad lah mengislamkan miliaran orang. Tapi tidak ada beliau ngaku saya sudah mengislamkan. Tidak. Makanya pengikut beliau bukan Muhammadiyah, bukan Muhammadanis, pengikut Nabi Muhammad. Yang betul adalah bukan NU juga. Pengikut Nabi Muhammad adalah Muslim. Nah, itu dia. NU ya bukan. Salah satunya. Ya Muhammadiyah juga ini pengikut
beliau, tapi tetap muslim yang lebih utama. Jadi kalau ada narasi, misalnya begini, saya guru, saya hanya menyampaikan ilmu, barokah manfaat, urusan Tuhan. Maka tugas guru adalah angkat tangan agar kelak Tuhan turun tangan. Angkat tangan bagaimana Ishak? Ya, betul Ishak, betul, berdoa. Tumben pinter Ishak ini, baru luhurian begini. Jangan garuk-garuk tangannya, biasa aja. Jadi angkat tangan begini ya. Nah, ada orang yang ekstrim doanya gini, tinggi sekali ya. Nah, kalau Dita di depan Rohim, gini aja Dit. Lihat Dit, ini memberkati ya kan. Nah, macam Hitler Anda dan begini. Nah. Oke, guyon saja Dit, kalau mau serius juga enggak apa-apa. Nah, jadi tugas guru mendoakan murid, mentirakati murid agar Allah nanti turun tangan menyelesaikan persoalan-persoalan si guru. Oke, itu dia. Jadi tugas guru mengajar. Nah, sekarang bagaimana? Apa cukup mengajar saja, Pak? Ya mendoakan tadi itu. Kenapa? Nabi Muhammad enggak berhenti-berhenti. Orang yang mencaci maki, orang Taif melempari batu dengan kotoran, Nabi menjawab dengan qala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim ayatawalla. Saya doakan semoga kalau bukan mereka, anak mereka, keturunan mereka, keponakan, cucu mereka nanti masuk Islam. Oke. Mari kita yang terakhir kita buka surat Shaf. Masih ada 2 surat lagi, surat Shaf ayat 3. Tuh ya, surat Shaf ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ketemu? Baca surat Shaf ayat 3. Ya? Apa? Oh sorry, surat Qaf ayat 3. Baca. Menarik, bagus itu. Terus? Kok enggak jelas suara kalian ya? Oke. Nah, ini dia surat Qaf ayat 3. Bunyinya adalah mungkin saya ada kesalahan tadi ya, sorry. Bukan surat Qaf. Yang betul itu adalah surat Shaf. Coba tengok di surat Shaf ya. Ini lebih menarik. Betul, kabura maqtan indallahi an taqulu malah. Nah, itu dia. Sudah ketemu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la apa gini ya? Taf'alun ya. Bisu kalian kah? Baca Quran enggak semangat. Kabura maqtan, apa makna kabura maqtan ini? Maqat, oke, maqat dulu. Surat Shaf. Kabura maqtan an taqulu, kabura maqtan indallah. Ada 2 cara membaca ini ternyata ya. Tapi ini agak panjang pembahasan ini ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Singkatnya gini saja karena keterbatasan waktu. Surat yang ke berapa itu surat Shaf itu? 61 betul ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini dia. Sabahalillah, kan sudah ya. Sabahalillah wa samawati wa fil ardi wa al-azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma. Hai orang-orang beriman yang imannya tipis, kenapa kalian katakan yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan Allah ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Mengapa kamu berkata yang kamu tidak tahu? Sangat dibenci di sisi Allah ya, sangat besar murkanya Allah mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan. Jadi sukhat, ada maqat ya. Ada murka, ada benci, tetapi azabnya nanti di akhirat, bukan azab di dunia, maqat itu.
betapa besar kebencian Allah antakulu engkau mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Di kamar tamu itu ada jeruk, ambilkan untuk tamu ya. Di kamarnya siapa? Dur itu, ibunya Dur itu. Berikan tamu yang di rumah. Waduh. Main sendiri. Main sendiri ya, cus dulu. Oh ya sudah main sendiri. Oke. Nah ini singkatnya begini teman-teman. Bisa dibaca dua, kan indallahi antakulu ma la taf'alun. Antakulu, ini kan an masdariyah, ya kan? Berkata atau perkataan yang tidak. Jadi kalau annya ada di mana? Annya ada di takulu atau di taf'alun? Oke, jadi ini perkataan tidak diikuti dengan perbuatan secara terus-menerus. Maknanya begini teman-teman, ini supaya ringan. Saya ambil yang paling ringan ya. Kalau kalian berkata sekali dua kali dan tidak mengerjakan, Anda tidak termasuk di sini. Tidak atau belum kabur maktan. Saya ulangi, kalau Anda hanya berkata sekali dua, karena an masdariyahnya, an yang bermakna keadaan ya ini. Bagaimana satu pekerjaan atau dilakukan, masuk kepada perkataan. Tidak masuk pada perbuatan. Jadi kalau Rohim berkata sekali dua kali, sholat, hai, yang gitu-gitu kan, sholat, ayo. Dia sendiri tidak sholat. Kalau sekali dua kali, Anda tidak atau belum kabur maktan, begitu. Nah untuk guru ayat ini penting, karena ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing nyolong atau minta password wifi. Masa berlari, itu pepatah kuno. Anda tidak mau upgrade kah gitu-gitu itu? Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Guru kencing berdiri, murid kencing nyolong password wifi. Oke, sudah. Pak D. Itu Pak D yang kumisan itu, yang banyak brewok itu loh. Nah, itu dia Pak D itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Satu lagi poinnya apa? Dofil. Iya, ini ayah Dofil ini. Oke. Dia sudah tahu nama bapaknya. Oke. Baqarah 273. Mari kita buka terakhir ini, Baqarah 273. Nah, sekarang yang terakhir adalah cara memuliakan guru. Memang susah ya ngaji tafsir tematik ini dengan waktu yang sangat terbatas ya, dengan pembahasan yang panjang. Tapi beberapa ngaji kita sudah jadi skripsi, ada yang jadi tesis ya, ada yang banyak diteliti. Dan kita tidak sombong, biasa aja gitu itu. Artinya kita ngomong 1 jam setara dengan skripsinya mahasiswa. Saya tidak mau loh ya dibandingkan dengan skripsi itu. Sorry Pak, beda lah kita. Nggak mau ya dibandingkan dengan skripsi itu. Ilmuwan gini dibandingkan skripsi kan angel kan. Oke. Tapi kok sombong gitu Pak? Nah kembali ke Angling Dharma. Ya. Ilmuku lebih tinggi dari kesombongan gua apa? Bunda. Itu aki bunda. Aki, rono aki. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Oke, sana. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Oke. Ada guru ini ya karena sibuk mengajar, mendidik, berjuang, mentarbiyah ya, berdedikasi kepada murid-muridnya. Ini dia di surat 73 ini. Maka mereka fuqara, mereka ini orang yang tidak berpunya, kaum papa. Seharusnya sedekah itu, apakah sedekah bentuknya ini adalah intubdus sodaqoh, diberikan terang-terangan, atau wa intukhfuha, atau ditransfer. Jangan bilang siapa-siapa ya kan, kirim norek aku TF gitu biasanya kan. Nah, kan bahasa politisi. Saya nunggu dari politisi ini TF norek gitu ya. Oke. Enggak, tapi saya guyon saja. Nunggu serangan fajar ya. Tapi udah siang ini udah enggak. Kemudian ada wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kau kasih sembunyi-sembunyi dan kau berikan kepada orang fakir, itu lebih baik. Jadi sedekah ini baik kalau terang-terangan, bukan flexing ya, karena nanti diikuti banyak orang. Tapi kalau kau berikan diam-diam kepada orang fakir atau yang berhak, itu lebih baik bagimu. Nah, oke, sedikit lagi. Kemudian ada orang yang uhsiru fi sabilillah. Dia bertungkus lumus, sibuk dengan atau terhalang usahanya. Dia tidak punya mata pencaharian yang pas, yang tetap,
Sehingga apa ya, dia tidak punya penghasilan. Makanya kita harus membantu mereka. Guru itu loh ya, la yastati'una dorban, mereka tidak mampu lagi kerja. Kemudian fil ard, di muka bumi, yahsabuhumul jahilu aghnia, orang miskin menganggap guru atau ulama atau kiai yang tidak minta-minta itu orang miskin. Maaf, orang kaya. Yahsabuhumul aghnia, padahal mereka itu ta'affuf, mereka punya iffah, punya harga diri, malu minta-minta, ya kan? Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mau dibayar, mereka lah yang dapat petunjuk. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kita bisa lihat wajah mereka, ciri-ciri dari wajah mereka. Ta'rifuhum bisimahum. Iya ya, ciri mukanya begini, ABCD ya. Mukanya menyedihkan ya. Engkau bisa mengenali mereka dari ciri-cirinya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Kasihan kan mereka kan? Mereka tidak mau minta-minta. Orang kaya menganggap, yahsabumul jahil, orang yang bodoh menganggap mereka kaya karena mereka tidak mau minta-minta. Kemudian engkau Muhammad bisa mengenali dari ciri-ciri mereka. Ada kiai yang ikhlas, adakah ciri-cirinya? Nah, sima ini teman-teman di Quran ada 6 kali. Lafadz sima di Quran ada 6 kali. Misalnya simahum fi wujuhihim min atharis sujud, itu yang sangat terkenal. Kalau untuk Dita dan Rohim, ta'rifuhum bisimahum, bukan itu. Tu'raful mujrimuna bisimahum, para pendosa diketahui dengan ciri-cirinya. Nah, saya ada cerita menarik soal ini, tapi singkatnya begini. Jadi dulu Jenderal Sudirman ini ngajar, jenderal loh ya, panglima perang. Bukan bintang 7, bukan bintang 3, ini jenderal bintang 5. Kalau sore ngapain? Sore ini ngajar ngaji. Jenderal Sudirman. Jadi satu ketika ada orang lah ya, ditugasi oleh Belanda. Carikan mana Jenderal Sudirman. Cari, ini orang Jawa, dia orang Indonesia lah ya. Itu Jenderal Sudirman. Kata si Belanda, kamu ngapusi, kamu bohong. Masa jenderal ngajar ngaji katanya? Itu ustadz, itu guru ngaji itu katanya. Akhirnya karena dia nggak berbohong, sini ya. Akhirnya karena dia nggak berbohong, ditembak orang tadi itu. Nah, ini salah satu karomahnya Jenderal Sudirman ya. Jadi Allah yarham. Jadi Jenderal Sudirman, jenderal lo ya, ngajar ngaji itu hari. Masa Hansip enggak? Hansip itu jenderal dan panglima perang. Dan pahlawan nasional ya kan. Kalau jenderal kemarin kan ada orang yang banyak kan jenderal di Indonesia. Bukan, ini pahlawan panglima perang. Yang ketika paru-parunya beroperasi satu saja, masih ikut perang gerilya dengan cara ditandu. Ini menandakan bahwa orang ini hebat betul. Tapi sore ngaji. Maaf, sore itu ngajar ngaji. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dia tidak minta bayaran. Maka hormatilah, muliakanlah orang atau guru-guru ngaji kita di kampung yang ngajari kita alif ba ta, tajwid, yang ngajari kita tauhid, ya kan, kenal Allah wujud kidam bako. Dan mereka la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta bayaran. Tahsabuhumul jahil aghnia, orang yang tidak tahu menganggap mereka kaya, padahal mereka miskin tapi malu minta-minta. Nah, mereka punya iffah, punya harga diri. Ini sikap kita kepada guru seharusnya. Karena tidak ada sertifikasinya kan, guru ngaji kita itu loh. Sakit. Sakit. Oh ya, mana yang sakit? Ini, ya. Dari sana. Oke, jadi begini, kalau ini yang terakhir saya kira ya. Jadi ini misalnya guru yang dibayar oleh negara. Jumlah pondok ini di Indonesia 28.000 lebih. Banyak. Kemudian jumlah madrasah dini yang tahu berapa? Jadi berapa? Yang terdaftar berapa? Tahu ya? Nah, hitungannya begini saja. Pada setiap 10 rumah satu musola, 100 rumah satu masjid, pada setiap 1000 rumah satu pesantren. Itu hitung-hitungannya. Dan pada setiap musola ada kegiatan ngaji kah? Ada. Berarti dari setiap satu pesantren kira-kira ada 10 majelis taklim, majelis ilmu atau madrasah diniyah. Belum majelis sholawat ya kan? Yang viral atau spiral lah, yang viral lah itu. Yang viral-viral lah itu.
Berarti banyak sekali madrasah diniyah. Dan gurunya ikhlas-ikhlas, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasilafa. Dosen misalnya macam saya ngajar apa? Ngajar filsafat, dia dianggap hebat ya kan? Gara-gara saya nulis buku filsafat untuk pemalas dianggap hebat. Betul. Belum tentu. Yang hebat adalah guru ngaji kita di kampung yang ngajar arsala anbiya dawi fatona bisidgi wa tablighi wal ama, ya kan? Hum adamun, itu yang lebih hebat. Ngajar tauhid. Tauhid itu dibawa mati. Filsafat belum tentu, ya kan? Nah, itu dia. Belum tentu enggak. Nah, karena filsafat kita gunakan untuk memahami Quran juga. Jadi ada guru yang ngajar fisika, yang S2, S3, kalah dengan guru ngaji yang mempertahankan akidahnya umat, tauhidnya umat. Yang mereka hidup di pedalaman, di kota-kota atau di sisi-sisi terluar dari Indonesia ini. Tapi mereka luput dari perhatian negara. Ya kita yang memuliakan mereka. Ya kan? Masjid kok masjid monarki? Dia tok yang khutbah, yang sholat, yang azan, yang iqomah itu. Gantilah, kasih anak-anak muda, guru-guru di kampung itu ditransfer, ya kan? Nah, itu dia. Nah, seharusnya mereka, saya kira di sini siapa? Heri pernah bantu saya ngajar di Bantur dulu ya. Wah, itu kira-kira seperti itulah itu. Ya, biar dia gini-gini juga kan. Nah, itu dia. Falah juga pernah ya, Falah dulu ya. Mungkin pernah sekali, oh belum dia, ya sudah. Jadi dulu kita merintis madrasah diniyah di pedalaman pantai selatan, dan teman-teman dari sini, dari pondok ini yang membantu pengajaran. Ini atau juga Pak Qadir pernah dulu ya, Ustadz Hoiri pernah kita minta tolong untuk ngajar. Dan hal-hal begini ini tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu Anda pinter, Anda alim, tidak. Terus pokoknya tahu baca Quran, tahu paham tajwid lah, tauhid, aqidatul awam, sudah ngajar saja. Karena mereka tidak ada yang urus. Kalau nunggu negara kapan? Ada BPJS Ustadz, ada kah? Nah, itu dia. Meskipun sekarang banyak oknum Ustadz ya. Kalau Ustadz TV yang tukang ceramah, dia kaya, ada manajernya. Kalau ngundang mereka harus beli tiket 4. 1 tiket dia, 2 tiket istri mudanya, 3 tiket manajernya, 4 tiket dia sendiri. Ya kan? Kelas bisnis semuanya. Apa enggak susah itu? Ngundang mereka. Yang diajarkan apa paling guyon-guyon, ketawa-ketawa, mentah. Kayak kata Angling Dharma itu masih mentah ilmunya, ya kan? Tapi guru-guru kita di kampung, di desa yang ngajar tauhid, ngajari alif bata, mereka lebih mulia sebenarnya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kemudian la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka enggak, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha. Apapun yang kau investasikan Allah nanti lebih tahu. Saya kira demikian ya. Ada pertanyaan? Oke, silakan dibacakan saja singkat. Apakah cukup seseorang dianggap bersanad dalam keilmuan kalau belajar pada kiai? Cukup. Sanad ini maknanya bersandar. Teman-teman, bersandar ini yang dimaksud bersanad, musalsal kepada Kanjeng Nabi, itu bukan ilmunya tok loh ya, pemahamannya. Saya belajar misalnya ke salah satu guru saya, Kiai Sahal Mahfud itu. Kalau pemahaman saya tidak sama kayak beliau, tidak ikut, itu saya dianggap tidak bersanad, meskipun saya ngaji. Atau saya belajar di Python ya kan, ke Kiai Abdul Wahid Zaini dulu guru saya, Kiai saya misalnya. Sekarang Kiai Zuhri Zaini misalnya. Tapi saya kok berseberangan dengan mereka. Artinya pemahaman saya dalam agama, dalam Ahlussunnah wal Jamaah kok tidak sama dengan mereka. Saya dianggap tidak bersanad, meskipun saya mondok lama, misalnya begitu. Jadi yang dimaksud bersanad ini kan bersandar, ka'annahum khusyubum musannada, ada ayat Quran. Kalau bersandar kira-kira di dahan yang rapuh atau di dahan yang kokoh? Oke, saya ganti saja untuk siapa? Niko, Nik yang sering maksiat, oke. Kalau bersandar sebaiknya di bahu Niko atau di bahu jalan untuk perempuan misalnya. Bersandar di Niko maksiat, iya kan? Cari pohon saja bersandar, jangan di Niko. Nah, jadi yang dimaksud bersanad, genealogi ilmu Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk penanya seperti perahu. Dia melintasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah seperti perahu, melintasi sungai sejarah ini selama 14,5 abad, dinahkodai dulu oleh Nabi Muhammad, diteruskan sahabat, tabi'in, para ulama. Dan sekarang nahkodanya guru-guru kita, ustadz-ustadz di kampung itu mereka perahu yang sama, perahu Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah gonta-ganti nahkoda, tapi nahkoda ini dipercaya kah?
dipercaya oleh nahkoda sebelumnya. Kamu pengganti saya, khalifah saya. Maka Sayyidina Abu Bakar khalifatur Rasul. Sayyidina Umar khalifatir Rasul. Pengganti Nabi. Sayyidina Utsman khalifatir Rasul. Begitu. Akhirnya karena kangelan lalu sebut saja Amirul Mukminin. Selesai itu. Dah khalifah sudah selesai itu. Maka setelah 4 orang, bukan khalifah, bukan khilafah ya, tapi mamlakah, kerajaan atau empire atau dinasti. Itu saja ya. Baik, jadi demikian, semoga di hari guru ini kita ucapkan selamat, semoga guru terus berdedikasi, Allah melapangkan rezeki untuk mereka, memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Gara-gara guru lah peradaban ini dimulai dari teks, dari tulisan. Siapa yang mengajarkan teks? Guru. Jadi kunu robbaniyin tadi. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Baca kitab lalu mengajar, itu guru. Maka guru ini disamakan dengan dewa, tanda kutip ya. Dimuliakan seolah-olah kita memuliakan orang-orang suci. Kenapa? Dia khalifah, wakil dari Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan. Oleh karena itu memuliakan guru ini penting. Namun teman-teman perlu dicatat di taklim ya, bahwa guru ini bisa salah. Bisa salah. Murid wajib pilih-pilih guru. Anda harus pilih. Ya. Tapi guru tidak boleh pilih murid. Murid yang cewek cium tangan, ya kan? Lalu yang cowok cium ketek misalnya. Jangan. Nah, itu dia. Pak, kalau guru dengan murid, misalnya ini yang terakhir ya. Ini misalnya ada pertanyaan begini. Taruhlah ada pertanyaan begini misalnya. Murid berbeda pandangan dengan guru di bidang politik. Oke. Jadi murid pilih partai A, guru partai B. Beda. Boleh kah? Gini apa? Dalilnya apa? Dia langsung ngangguk itu. Oke. Wahabi ya, dalilnya Pak. Jadi begini, Imam Syafi'i ini berbeda pendapat dengan gurunya. Nah, ditanya oleh Imam Syafi'i, siapa orang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Bagaimana akhlak Anda? Akhlaknya Imam Syafi'i kepada Imam Malik adalah, kalau beliau Imam Malik meminta saya menuntun ontanya dari Madinah ke Basrah. Madinah ini Saudi, Basrah adalah Irak, jauh kali itu. Kalau beliau Imam Malik nyuruh saya nuntun onta dari Madinah ke Basrah, saya lakukan. Kalau beliau minta saya nyuci bajunya seumur hidup, saya lakukan dengan senang hati. Tapi kalau Imam Malik meminta saya merubah pendapat saya, ijtihad saya tentang Fatihah, bahwa bismillah itu ayat, saya pikir-pikir dulu. Berarti boleh berbeda pendapat dengan guru. Hanya akhlak saja dijaga. Jadi ijtihadnya beda. Kenapa? Masyarakat yang dihadapi beda. Apalagi dalam politik. Boleh-boleh saja beda pandangan. Imam Syafi'i dengan gurunya beda. Tapi kalau ditanya akhlaknya bagaimana, saya siap mencuci baju beliau seluruh umur hidup saya. Seluruh hidup saya dharma baktikan ke beliau, siap. Tapi kalau saya suruh rubah ijtihad saya tentang Fatihah atau bismillah, ya saya pikir-pikir dulu. Oke. Demikian, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma fiqh ila mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.